Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yus Hanifah Harahap dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, halo teman-teman semuanya. Pernah nggak sih kita bertanya, kenapa berita kejahatan seolah nggak pernah habis? Hari ini pencurian, besok korupsi, lalu narkoba, bahkan perdagangan manusia lintas negara. Nah, yang menarik, pelaku kejahatan itu tidak selalu orang yang terlihat jahat. Kadang justru mereka yang rapi, berpendidikan, dan punya jabatan. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan kejahatan di Indonesia dalam perspektif psikologi kriminal. Nah, bukan cuma soal apa kejahatannya, tapi juga siapa pelakunya, bagaimana polanya, dan kenapa kejahatan itu bisa terjadi. Nah, dalam psikologi kriminal, kejahatan tidak dipahami sebagai tindakan spontan semata. Ia adalah hasil pertemuan antara kepribadian, lingkungan sosial, kekuasaan, dan kesempatan. Karena itu, semakin modern masyarakat, semakin kompleks pula bentuk kejahatannya. Nah, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu white collar crime atau kejahatan kerah putih. Ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan status tinggi, yang berkaitan langsung dengan jabatan atau pekerjaannya. Contohnya korupsi, penyuapan, penggelapan pajak, dan penipuan keuangan. Nah, kejahatan ini jarang menggunakan kekerasan fisik. Yang dipakai justru kecerdikan, tipu daya, dan penyalahgunaan kepercayaan. Nah, secara psikologis, pelaku sering merasa apa yang ia lakukan tidak terlalu salah. Bahkan ada yang merasa kebal hukum karena kekuasaan dan jabatannya. Padahal, dampaknya sangat besar, merugikan negara, merusak kepercayaan publik, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Berikutnya adalah blue collar crime atau kejahatan kerah biru. Ini adalah kejahatan konvensional yang sering kita temui sehari-hari seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, hingga pembunuhan. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat kelas bawah, dan dampaknya langsung terasa secara psikologis. Kejahatan ini sering dipicu oleh tekanan ekonomi, emosi sesaat, lingkungan yang keras, dan lemahnya kontrol diri. Nah, menariknya, dalam kriminologi ada istilah trickle down effect. Artinya, kejahatan di level bawah seringkali merupakan dampak dari kejahatan di level atas. Nah, jika kejahatan kerah putih dibiarkan, kejahatan kerah biru akan terus bermunculan. Nah, selanjutnya kejahatan terorganisasi. Ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang terstruktur, punya pembagian peran, dan berjalan terus-menerus. Contohnya, jaringan narkoba, perjudian ilegal, perdagangan manusia, dan mafia ekonomi. Pelaku tidak lagi bertindak sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari sistem. Tanggung jawab moral menjadi kabur karena setiap orang merasa hanya menjalankan peran. Inilah yang membuat kejahatan terorganisasi sangat sulit diberantas. Ketika kejahatan terorganisasi melintasi batas negara, lahirlah kejahatan transnasional. Globalisasi dan teknologi membuat kejahatan bergerak sangat cepat. Uang, barang, bahkan manusia bisa diperdagangkan lintas negara. Contohnya pencucian uang, perdagangan orang, penyeludupan senjata, dan narkotika internasional. Motifnya sederhana, tapi berbahaya. Keuntungan besar dan resiko kecil. Karena itu, kejahatan ini tidak bisa ditangani oleh satu negara saja. Perlu kerjasama internasional. Nah, berikutnya adalah kejahatan korporasi. Ini adalah kejahatan yang dilakukan atas nama perusahaan atau badan usaha. Bentuknya bisa berupa manipulasi laporan, penipuan konsumen, hingga pencemaran lingkungan. Nah, secara tampilan terlihat legal, tapi secara substansi melanggar hukum. Korban kejahatan ini bukan satu orang, melainkan masyarakat luas. Namun, pelakunya sering sulit disentuh hukum. Nah, terakhir, ada yang disebut kejahatan tanpa korban atau victimless crime. Contohnya perjudian, pelacuran, dan penyalahgunaan narkoba oleh pemakai. Disebut tanpa korban karena pelaku dan korban terlihat sama. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, dampaknya tetap merusak keluarga, masyarakat, dan tatanan sosial. Karena itu, banyak ahli menilai tidak ada kejahatan yang benar-benar tanpa korban.
Nah, sebagai penutup dari saya, kita bisa memahami bahwa kejahatan bukan hanya persoalan hukum. Ia adalah persoalan manusia, nilai, dan sistem sosial. Nah, di dalam psikologi kriminal, mengajarkan kita bahwa kejahatan tidak hanya untuk dihukum, tetapi juga dipahami dan dicegah. Nah, semoga video kali ini dapat menambah wawasan dan membuka sudut pandang baru kepada teman-teman sekalian tentang kejahatan di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.